Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rishan Rosa Buruginting. Saya Rugun Tabunan. Saya Ririn Alifajati. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Selamat menyaksikan. Sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, kita harus tahu dulu apa sih itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang pertama ada molaritas, satuannya M besar, yaitu banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan mol per liter, atau M sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Yang kedua ada molalitas, satuannya M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 100 gram pelarut. Rumusnya M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P. Yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Rumusnya Xi sama dengan Ni per Ni ditambah Nz. Yang keempat ada presentase atau persen, yaitu jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Rumusnya persen sama dengan GT per GT ditambah GP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koligatif. Sifat-sifat koligatif ada 4. Yang pertama yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Sebelum kita masuk ke rumus, apa pengertian dari penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat menambah zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contoh rumusnya yaitu delta TF sama dengan molalitas kali KF kali I. Keterangannya, M itu molalitas, KF itu tetapan titik beku, molal pelarut murni. KF itu kan tetapan titik beku, molal pelarut murni. Contohnya yaitu air. Air adalah pelarutnya. Air. Yang dimana rumus TF-nya, TF sama dengan TF 0 dikurang delta TF. Yang dimana contohnya seperti TF ini adalah 0 dikurang 2 yaitu minus 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari penurunan titik bekunya yaitu seperti pembuatan es dan radiator mobil. Sifat-sifat yang kedua dari koligatif yaitu titik didih larutan, yang dimana sebelum kita masuk ke rumus soalnya, kita harus tahu pengertiannya, yang dimana titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap udara luar. Yang dimana rumusnya itu adalah delta TF sama dengan molaritas dikali KB dikali I.
Sedangkan TB-nya yaitu TB0 ditambah delta TB. Keterangannya yaitu TB adalah titik didih pelarut, yang dimana pelarutnya itu adalah air. Pelarutnya air. Pelarutnya air menjadi TB-nya itu 100 Celcius, dan TB-nya, keterangan dari TB-nya ada titik didih pada larutan. Titik didih larutan. Pelarutnya tadi air, titik didih larutannya TB. Kita masuk sifat-sifat koligatif yang ketiga. Sifat-sifat koligatif yang ketiga yaitu tekanan uap jenuh. Dirumuskan oleh V. V sama dengan XP dikali PO. Ini rumusnya. Sebelum kita masuk keterangan rumusnya, kita harus tahu pengertian dari tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh merupakan tekanan yang muncul ketika terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair. Yang dimana uap jenuhnya jika XP itu keterangannya itu flaksimol pelarut. Kalau P0-nya itu yaitu tekanan uap jenuh pelarut. Uap jenuh pelarut, yang dimana jika rumusnya menjadi P sama dengan NP per NP T NT dikali PO. Ini rumusnya. Yang keempat, sifat koligatif yaitu tekanan osmosis, yang dimana lambangnya itu Pi. Rumusnya Pi sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali I, yang dimana rumus molaritas adalah M sama dengan NT per V. Jadi kita akan membuat sesuai dengan rumus molaritas, yang dimana Pi sama dengan NT kali I dikali V dikali R dikali T. R-nya itu bernilai 0,083. Sedangkan T-nya itu adalah lambangnya Kelvin. Contohnya seperti 27 derajat ditambah 27273 sama dengan 300 Kelvin. Lambang dari Pi ini adalah liter. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tekanan osmosis ini adalah cairan infus. Cairan infus, penyiraman akar tanaman, dan obat tetes mata. Baiklah, sebelum itu kita harus mengetahui simbol dan lambang yang ada pada SKL. Yang pertama itu ada XT. XT adalah fraksimol terlarut, dan XP fraksimol pelarut. Selanjutnya ada NT dan NT. NT adalah mol terlarut dan NP adalah mol pelarut.
Selanjutnya ada GT dan GP, yang dimana GT adalah gram terlarut dan GP adalah gram pelarut. Oke, contoh soal. Fraksi mol suatu larutan metanol CH3OH dalam air adalah 0,5. Konsentrasi metanol dalam larutan ini yang dinyatakan dalam persen berat. Diketahui AR C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Jawab. Jadi, di sini ditanya fraksi mol. XT sama dengan 0,5. XT itu tadi fraksi mol terlarut 0,5. Selanjutnya, rumus dari fraksi mol yaitu XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Kita ubah XT 0,5 tadi menjadi 1/2. Jadi NT per NT ditambah NP. Nilai NT sama dengan 1 dan NP sama dengan, karena ini 2 dan NT adalah 1, berarti nilai NP adalah 2 dikurang NT, berarti 2 dikurang 1, dan hasil NP adalah 1 mol. Oke. Selanjutnya, NT sama dengan GT per MR. NP sama dengan GP per MR. GT sama dengan NT dikali MR sama dengan 1. Berapa nilai MR? Nilai MR yaitu MR 12 ditambah H-nya ada 4, jadi 12 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 32. Jadi MR dari CH3OH sama dengan 32. 1 dikali 32 sama dengan 32 gram. Selanjutnya, GP sama dengan NP dikali MR sama dengan 1 dikali air yaitu 18. Jadi sama dengan 18 gram. Karena yang ditanya dalam bentuk persen, maka kita harus mencari dalam bentuk persen, yaitu sama dengan rumus persen GT per GT ditambah GP dikali 100%. Kita ketahui GT-nya tadi yaitu 32 per 32 ditambah GP 18 dikali 100% sama dengan
32 per 32 ditambah 18 sama dengan 50. Berarti 32 per 50 dikali 100%. Jadi ini kita sederhanakan saja. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Coret. Jadi 32 dikali 2 sama dengan 64%. Jadi inilah hasilnya dalam bentuk persen.